Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasyah Debderi Putri, NIM 0404032199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalisa. Baik, di sebelah kiri saya ini terdapat dosen pengampu, yaitu Bapak Charis Rizky Pradana, SS IMPD. Dan di samping kanan terdapat saya sendiri, yaitu Almasyah Debderi Putri. Teori konseling merupakan landasan yang digunakan konselor untuk memahami, menganalisis, dan mendukung klien melalui proses perubahan dan pengembangan diri. Teori ini memberikan kerangka sistematis yang menjelaskan bagaimana orang berpikir, merasakan, dan berperilaku secara bagaimana masalah emosional atau psikologis dapat diatasi. Setiap teori konseling mengambil pendekatan berbeda dalam memahami sifat manusia, penyebab masalah psikologis, dan cara mencapai penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Dari teori psikoanalitik yang menekankan pentingnya pengalaman bawah sadar dan masa kanak-kanak hingga pendekatan kognitif perilaku yang berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku saat ini. Teori-teori ini dapat membantu konselor untuk menyesuaikan efektivitasnya dengan kebutuhan masing-masing individu. Intervensi klinis. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah psikoanalisis, yang kedua konsep dasar psikoanalisis, yang ketiga definisi psikoanalisis, dan yang keempat proses konseling psikoanalisis. Yang pertama yaitu sejarah psikoanalisis. Pada akhir abad ke-19 di awal abad ke-20, psikoanalisis dikembangkan di benua Eropa oleh psikiater Wiener Sigmund Freud di tahun 1856 sampai 1939. Pada saat yang sama, behaviorisme dan fungsionalisme yang dipengaruhi oleh perspektif fisiologis dan positivis berkembang di Amerika. Berbeda dengan behaviorisme, psikoanalisis dimotivasi oleh revolusi dalam pengobatan gangguan mental. Psikoanalisis dapat dikatakan sebagai salah satu aliran pemikiran pertama yang mencoba mengklarifikasikan struktur kepribadian normal dan patologis. Psikoanalisis telah berkembang seiring berjalannya waktu dan integrasinya ke dalam berbagai bidang, termasuk perawatan, kesehatan, dan keperawatan, terus-menerus dibahas, yang menawarkan wawasan tentang perubahan masyarakat yang berdampak pada profesi. Efek terapeutik dari psikoterapi psikoanalitik termasuk pendekatan jangka panjang telah diperiksa dan posisinya dalam pengobatan penyakit mental telah diperkuat. Yang kedua, terdapat konsep dasar psikoanalisis. Bagi Freud, kepribadian mengacu pada alam kesadaran yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama sadar, yang kedua prasadar, dan yang ketiga adalah bawah sadar. Yang pertama, alam sadar merupakan bagian dari pikiran yang memiliki fungsi untuk mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu secara nyata atau dengan penuh kesadaran. Yang kedua, terdapat alam prasadar, merupakan bagian yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan yang memiliki fungsi menyalurkan ide, ingatan, dan perasaan ke alam sadar saat seseorang mengingatnya kembali. Dan yang ketiga, alam bawah sadar merupakan bagian dari kesadaran yang memiliki peran dalam pembentukan kepribadian individu. Di dalamnya tersimpan berbagai ingatan tentang peristiwa dan kejadian tertentu yang telah ditekan oleh individu serta keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu definisi psikoanalisis. Secara umum, psikoanalisis adalah teori yang unggul dalam menganalisis psikologi manusia berdasarkan 3 faktor utama. Yang pertama yaitu faktor biologis yang diwakili oleh id, yaitu dorongan dasar dari naluri manusia. Yang kedua, terdapat faktor psikologis yang diwakili oleh ego yang berperan sebagai mediator antara dorongan id dan realitas. Dan yang ketiga, faktor sosial yang diwakili oleh superego yang mencakup nilai-nilai moral dan etika yang dipelajari dari lingkungan. Ketiga komponen ini, id, ego, dan superego, mewakili aspek rasional, hewani, dan moral dalam kepribadian manusia. Dan yang keempat, terdapat proses konseling psikoanalisis. Proses konseling psikoanalisis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teknik asosiasi bebas.
Metode utama yang digunakan untuk mengeksplorasi alam bawah sadar, teknik ini dalam psikoanalisis memberitahu klien untuk melakukan hal-hal seperti berikut. Seperti yang pertama, hapus pikiran sehari-hari dari pikiran Anda dan lakukan ini sebanyak mungkin. Seperti aku mengatakan apa yang ada di pikiranku. Klien akan menemukan segalanya dengan segera melaporkan sesuatu melalui perasaan dan pikiran. Metode semacam ini mengungkap masa lalu dan menghentikan perasaan terkait dengan situasi traumatis masa lalu. Lalu yang kedua, terdapat analisis mimpi, penggunaan mimpi sebagai jendela ke konflik bawah sadar. Analisis mimpi merupakan jalan utama kepada alam tak sadar. Hal ini disebabkan mimpi dapat memiliki arti sebagai penggenapan yang ditunjukkan keinginan dan pencerminan terhadap pengalaman di masa anak-anak. Melalui analisis mimpi, konselor mampu mengerti persoalan yang dialami oleh klien. Metode ini memberikan kesempatan bagi klien untuk memecahkan masalah yang belum diselesaikan serta menyadari hal-hal yang tidak disadari. Lalu yang ketiga, analisis resistensi. Resistensi ini sendiri merupakan perlawanan terapis dan pencegahan klien untuk mengungkapkan hal yang sebelumnya tidak disadari. Sewaktu asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien diperbolehkan mengutarakan keberatan untuk menggabungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dimiliki. Resistensi menurut pandangan Freud adalah suatu proses yang secara tidak sadar akan mengarahkan individu tetap pada situasi kecemasan. Hal tersebut dapat muncul saat individu sadar akan perasaan tertekan. Lalu selanjutnya yang keempat, terdapat analisis transferensi. Analisis transferensi dapat terjadi setelah klien memahami hubungan transferensi dengan konselornya. Hal ini disebabkan perolahan klien mengenai perasaan atau pengalaman masa lalunya. Maka selanjutnya, klien akan menghubungkan pengalaman dan perasaannya di masa lalu dengan apa yang telah terjadi di masa sekarang. Lalu yang kelima adalah interpretasi. Interpretasi merupakan bentuk usaha pengungkapan konselor terhadap apa yang ada di balik pernyataan yang telah disampaikan oleh klien dari pertanyaan yang diajukan. Hal ini mencangkup apa yang ada dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transferensi. Interpretasi dari mulai permukaan hingga hal yang paling dalam sesuai emosional klien. Selanjutnya, menetapkan pertahanan dan melakukan interpretasi emosi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.